Akang mau tanya dulu, udah berapa lama nunggu? Jam. Sekitar 1 jam ya. Ada 30 sampai 60 menit. Oke, karena sudah siap, ini kan sudah siang ya maksudnya ya. Berarti sudah waktunya jam makan siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampurasun. Oke, yang jawabnya cuma dikit doang. Sampurasun. Nah, berarti kalau yang jawab itu asli orang Sunda ya, walaupun bukan orang Bandung. Yang nggak jawab dari mana coba? Boleh kasih tahu? Dari Surabaya. Teteh dari mana Teteh? Bukan. Oke. Kita dapat tahu dari luar negeri. Ya. Yang di belakang dari mana? Akan dari mana? Bang, tengok ke belakang ya, dipanggil Bang ya. Akan dari mana? Bekasi, oke ya. Dari luar kota ikut ke Bandung buat liburan. Yang dari Bandung juga ikut naik bandros dan bahkan punya tamu baru luar negeri ya. Nah, dari Bandung juga ada, oke. Nah, akan izin memperkenalkan diri, nama akan Deva Sebastian ya. Sebatas teman tanpa kepastian. Akang di sini nggak sendiri, akan ditemenin sama driver Akang, namanya Pak Pustia Iguana. Imut, ganteng dan mempesona. Oke ya. Nah, Akang di sini bukan kenek ya, karena ini bukan elep. Akang di sini bukan kenek. Akang di sini kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu disebutnya tour guide. Tapi Akang mah orang Sunda, asli dari Sunda. Akang nyebutnya hanya teman ketika kalian ingin bersenang-senang, tapi ditinggalkan ketika kalian sudah bahagia ya. Oke. Nah, perkenalan udah. Sekarang bakal infoin bahwasanya di Bandung itu ada aturan. Yang pertama, dilarang mengeluarkan anggota tubuh, terkhusus untuk anak-anak ya. Yang kedua, dilarang untuk buang sampah sembarangan. Makan boleh, buang sembarangan jangan ya. Dan yang terakhir, tidak boleh cemberut. Kalau dalam bahasa Inggris, don't be sad ya. Oke, nah. Akan di sini bakal nemenin Bapak dan Ibu atau teman-teman semua bertemu di Kota Bandung dengan menyediakan informasi terkait apa aja kan wisata kuliner tentang siang-siang ya. Kemudian ada juga sejarah Kota Bandung. Selain itu ada juga hal unik dan cerita-cerita horornya. Nanti bakal kita bahas di sana ya. Tapi sebelumnya, ada yang udah pernah naik bandros? Sudah. Belum ya. Ada yang dari Bandung nggak? Ibu dari Bandung kemana aja Ibu? Bandros sudah ada dari tahun 2013 ya. Sudah ada dari tahun 2013. Yang dulunya ini adalah double decker atau 2 tingkat. Di bawah 25 orang, di atas 25 orang. Dan pada saat itu kebetulan ditutup oleh pemerintah, diharuskan dibuat 1 aja. Karena dikhawatirkannya seperti ini, kita naik 50 orang, pulang cuma 25 orang. Takutnya nyangkut di pohon, gitu ya maksudnya. Oke. Nah, nanti mungkin udah ngerasa penasaran banget ya. Katanya Bandung itu Paus Panjapa, terus Bandung itu indah, apalah segala macam. Makanya diadakan yang namanya Bandros. Bandros itu Bandung Tour on Bus. Nah, perjalanan kita akan dimulai dari belokan pertama, atau di situ adalah Jalan Bancol. Tapi sebelum ke Jalan Bancol, boleh dan dilihat dulu ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini merupakan bank tertua pertama yang ada di Kota Bandung. Sisa-sisa Belanda pada saat itu yang namanya adalah Bank Eskonto, yang sekarang menjadi Mandiri Heritage. Oke, nah kita masuk ke jalan yang pertama. Bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang berbelok ya. Jalan Bancai. Nah, Bancai itu apa? Bancai itu adalah pemukiman yang menyatu dengan kandang kuda. Begitu. Nah, jadi ini itu dulunya adalah ruang lingkup pemukiman yang menyatu atau disatukan dengan kandang kuda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kandang kudanya ada di mana? Akang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, yaitu di sebelah sini. Nah, ini dulunya adalah kandang kuda, sekarang dijadikan kandang mobil dan motor. Nah, dulu kudanya kuda asli, sekarang kudanya kuda besi, betul? Oke, betul apa betul?
Betul ya. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu jauh-jauh dari luar kota dan semuanya mau ngapain? Liburan ya, betul? Berwisata, betul, dan salah satunya naik bandros. Jadi akan di sini bakal mencoba Android ya, Android. Saya akan coba menghibur Bapak dan Ibu selama perjalanan. Jadi nggak akan terlalu serius, akan juga nggak akan terlalu tegang gitu ya. Kita santai aja, kalau kata anak zaman sekarang santai katanya ya. Nah, kita santai aja, jangan diambil pusing, jangan diambil tegang, kita lagi main. Nah Bapak Ibu sekalian informasi bahwasanya ini dulu adalah ruang lingkup penjara yang luas dari awal situ hingga ke belakang. Itu adalah penjara, situs penjara Bancai atau lapas Bancai yang sekarang sudah dipindah ke Jalan Soekarno-Hatta ya. Nah nanti di depan sana itu ada gambar pahlawan ya. Di sana ada sel Bapak Soekarno yang berwarna putih, yang kecil itu. Ini adalah sel nomor 5. Nah Bapak Soekarno dipenjara oleh Belanda pada saat itu karena difitnah bergabung dengan Partai Nasional Indonesia untuk menggulingkan para tentara Belanda yang kurang lebih selama 8 bulan. Bapak Insinyur Soekarno menciptakan sebuah catatan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nanti kita bakal lihat gedung Indonesia Menggugatnya ada di sebelah mana. Oke, sekarang kita bakal belok ke jalan ABC. ABC itu biasanya apa coba? Baterai, sirup, kopi, terasi dan lain-lain. Tapi di sini bukan itu. ABC adalah arah Bumi Putra Cina. Nah ini ada pos penjagaan Belanda karena ini dulunya adalah penjara yang sekarang dijaga oleh tukang batagor. Dan di depannya tadi ada tukang batagor. Nah kali itu kenapa di situ ada Masjid Al-Intijaz, masjid bertemakan kelenteng yang dibuat oleh Wabah Karim Ol. Dia adalah mualaf pertama yang ada di kota Bandung. Oke, nah sekarang akan mau bahas coba. Akan mau tanya sesuatu. Kalau sungai terpanjang itu adanya di mana? Adanya di mana? Ada yang tahu? Ada yang bilang Musi, terus ada lagi yang bilang Amazon, terus ada yang bilang dari Nil ya. Cikapundung weh. Tapi sebenarnya nah benar Bapak, sungai terpanjang itu di dunia adanya di Cikapundung Bapak. Di sini. Oh betul, apa Ini adalah sungai Cikapundung. Pundung. Jadi bukan sungai Nil, bukan sungai Amazon, bukan sungai Musi atau yang lain-lain, tapi ini adalah sungai terpanjang. Cuman UNESCO lupa ditulis kayaknya ya. Kenapa ini paling panjang? Karena melewati Asia dan Afrika. Betul? Oh iya. Betul apa betul? Nah jadi bukan Jalan. Amazon atau Nil ya. Tapi buat adik-adik yang masih sekolah, kalau ditanya sama Bapak Ibu gurunya, tetap jawabnya sungai Nil ya. Jangan bilang Cikapundung, nanti dimarahin. Oke? Nah, setelah akan bikin guyonan kayak gitu, akan senang lihat Bapak Ibu ketawa ya. Karena tujuan akan di sini membuat kalian bahagia walaupun akan harus terluka. Begitu. Seperti ketawa-tawa senyumnya manis ya. Oke. Nah, kita bakal masuk ke kawasan Braga. Yang dari luar aja ini udah sangat apa? Sangat macet dan ramai. Tahu nggak ini kenapa macet banget di sini? Coba akang tanya. Kenapa di jalan menuju ke Braga ini jalannya macet banget? Ya? Kurang tepat. Karena Braga itu adalah tempat favoritnya kaum muda ataupun kaum lansia. Selain tempatnya yang enak buat ngopi, buat nongkrong, terus buat foto ya pastinya, entah itu ingin browsing atau apapun itu. Tempat ini juga banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota. Gitu ya, karena kalau di Jogja ada apa? Malioboro. Kalau misalnya di Bandung kita punya Braga, dan Braga juga punya sejarah-sejarahnya sendiri apa itu. Nanti kita akan bahas di depan. Tapi sebelum itu akan meminta tolong
Ini hiburan buat bapak ibu, tapi obat buat akang. Nanti kalau misalnya di Braga lihat yang ngebucin atau pacaran, akang mau minta tolong dicie-ciein. Ya, Oh iya. Bisa? Siap. ya loh. Kalau ada. Kalau ada, tapi ibu nggak usah bilang kalau ada, karena di Braga mah stoknya banyak. Stoknya banyak banget. Nanti kita dadah-dadahin juga ya, kita sambil teriak halo sambil dadah-dadahin. Nah, soalnya itu tuh kenapa akang bikin rencana kayak gitu, karena itu tuh bikin akang merasa panas Bapak Ibu. Akang teh panas soalnya akang nggak bisa kayak gitu ya. Orang-orang mah jalan sama pasangannya gitu ya, ngebucin, akang mah jalannya sama tiang, jalannya sama kangkos ya. Nah tapi sebelum itu akang minta tolong lihat ke sebelah sana. Itu ada gedung bertuliskan Braga, itu adalah gedung Denis. Itu adalah gedung Denis yang dulunya adalah saksi bahwa dirobekannya bendera Belanda pada saat itu. Nah di sana di gedung itu adalah saksi bahwasanya bendera Belanda sudah disobekkan. Kemudian Bapak Ibu, di sebelah sini ini kan pintu awal menuju jalan Braga Pondok. Di sini ada tulisan yang yang tulisannya itu adalah verboden, verbonden en inlander, yang mohon maaf artinya agak kasar, dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Jadi dulu kita itu, walaupun kita pribumi, kita pemilik dari lahan di sini, kita tidak diperbolehkan masuk Bapak Ibu pada saat itu ya. Namun setelah kemerdekaan ini dijadikan tempat-tempat berwirausaha. Nah karena gedung Braga itu dikenal dengan gedung-gedung tua yang masih digunakan hingga saat ini. Contoh kecil bisa kita lihat ini. Ini adalah tiramisu susu yang sekarang lagi viral banget. Dan antriannya sampai saat ini dari pagi nggak berhenti-berhenti. Kayak gitu terus keburu capek ya Kang. Nah kalau ke sebelah sini, ini adalah rumah hantu Braga yang baru rilis beberapa pekan ke belakang, yang dulunya adalah tempat penyimpanan minyak atau gudang minyak di zaman Belanda. Nah ada yang ngebucin nih, ada yang ngebucin, kita lihat sebelah kanan. 1, 2, 3. Ketawa hanya sebelumnya. Betul? Betul apa betul? Ya itu dia ya. Tadinya kamu nyanyi kayak gini. Ini kita remaja dan gitu ya. Nah, akan sekarang minta tolong dicariin lagi dengan catatan anak muda ya, jangan orang tua, soalnya akan takut kualat. Ya, nggak boleh ke orang tua ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, sekilas informasi bahwasanya di sebelah kanan Anda ini merupakan lukisan-lukisan karya asli orang Bandung. Yang bagus-bagus ya karyanya. Nah di dalamnya itu kita lihat ada pintu terbuka. Itu adalah toko roti tertua yang ada di Bandung yang sudah berdiri sejak 1929. Nama tokonya adalah Sumber Hidangan ya. Tapi rotinya dibuat dari tadi pagi. Nggak tahun 1929. Keburu ya di fosil. Betul? Nah sekarang akan kita cari mangsa. Nah itu ada cuman kelewat, itu teh takut hilang katanya, makanya dipegangin terus ya. Nah kamu takut jatuh makanya megangin ini terus gitu. Nah kalau sebelah sini ini adalah rumah seni atau tempat pameran seninya. Yang di dalamnya juga sama, ada lukisan-lukisan, tapi di situ ada motor antik yaitu Vespa ya. Nah, kalau di sebelah kanan Bapak dan Ibu itu ada Bapak Ramdan, saya hayu. Halo Bapak Ramdan. Halo. Nah, Bapak Ramdan adalah pengrajin wayang yang ada di Bandung. Makanya di samping kiri dan kanannya ada wayang-wayang ya. Nah, sekarang akan mau kasih tahu ke zona anak muda yang mungkin udah tidak asing dengan yang namanya Cirna Rusa ya. Oke? Nah, itu adalah kafe Negeri Indonesia. Yang kalau sebelahnya itu ada gang sempit namanya Cupola Coffee Shop. Nah kalau itu tuh biasanya disebut hidden gem karena tempatnya ngumpet tapi di dalamnya bagus. Kemudian kalau buat Bapak dan Ibu nih mungkin yang ingin bernostalgia, ada di sebelah kanan ini resto bumi milik Ahmad Dhani.
Datang milik Ahmad Dhani Dewa 19 itu ada tulisannya di sebelah sana. Itu juga baru rilis beberapa pekan ke belakang ya. Nah, kan tadi Akang bilang kalau misalnya ada yang bucin ya. Nah sekarang Akang mau minta tolong kalau ada yang foto, yang lagi di foto, kalau Akang kasih abad cheese, kacang, bun, cheese bareng-bareng ya. Oke, yang kencang kita cari di belakang. Ada tak? Oke, oke. Ayo, bantu Akang buat mencari mangsa ya. Ini kan kebanyakan orang-orangnya di sebelah sana ya. Ini. Nah, 1, 2, 3. Lihat deh, lihat tuh kita sambil senyum-senyum itu tuh jadi baper sama Akang. Satu lagi nih. Nah, di depan ada lagi, kita coba. 1, 2, 3. Kan ngeliatin bingung, ngapain Banyak pasangan. Gitu, itu teh Akang juga bingung kenapa harus dipegangin nyebrang enggak ya? Ngehurunan iya gitu. Nah, nanti di depan kita dadah-dadahin orangnya. Nah, itu di sebelah kanan Akang, atau sebelah kanan kita ada yang ngelucin juga. Dia bukti lagi jaga jarak, itu lagi marahan berarti ya. Coba kita tes ya, 1, 2, 3. Gak bisa. Duduknya jauhan, Kedengaran. sambil minum, sambil senyum-senyum ya. Gitu, Bu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah Parispan Java. Parispan Java itu kenapa sih dan ada apa sih di dalamnya? Nah, Parispan Java itu berawal dari Jalan Braga, Bapak Ibu. Karena dulunya ini adalah ruang lingkup fashion atau tempat penjualan toko baju. Ada di sebelah kiri dan kanan yang langsung dikirim dari Paris dan Eropa. Makanya disebutlah Parispan Java. Oke, sekarang udah tahu ya. Nah, kalau sebelah kanan ini ada Museum Bahrain atau Museum Bahrain yang sudah ada sejak 1923. Itu adalah kafe, tempat makan dan tempat nongkrongnya orang Belanda. Nah, ini yang ngantri panjang lebar ini ngantri apa sih kan? Ngantri es krim Sweet Cantina yang sempat diviralkan oleh Bapak Ridwan Kamil di TikTok. Nah, makanya akan bilang di Bandung itu kulinerannya nggak kalah ini ya. Nah, itu ada yang videoin, kita dadah-dadahin sambil bilang halo, 1, 2, 3. Halo, halo. Nah, gitu ya. Mereka nggak dadahin, kita yang dadahin ya. Nah, kalau ini Mall Braga itu adalah salah satu mall terbesar dan tertua yang ada di Bandung ya. Dan biasanya di sini dipakai buat nongkrong anak-anak muda, kalau di luarnya, di dalamnya ibu-ibu. Soalnya kan ibu-ibu belanja terus ya. Coba kita cari lagi. Nah, itu di sebelah kanan ada yang lagi difoto. Siap terima aba-aba dari Akang ya. Terus teteh yang pakai baju biru terus sambil joget-joget. Di depannya juga ada yang ngebucin. Siap-siap, tengok ke sebelah kanan. Kita lihat. Ya, udahan di fotonya ya. Ya udah, dadahin aja. Dadah teteh, dadah. Ya, nggak diamat ya, sakit. Aduh, sekarang kita tinggalkan Braga yang artinya Barabaya atau tempat beradu gaya. Pada saat itu yang di Belanda. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri dan kanan masih banyak ruko-ruko yang tertutup, betul? Karena apa? Nantinya ini akan menjadi kawasan puskesmas, pusat kesenangan mas-mas ya. Di kiri dan kanan nantinya akan ada bar, karaoke, biar dan lain-lain. Nah, di depan kita akan melihat sebuah jembatan dan kereta api yang pertama, yaitu jembatan Viaduct. Itu adalah jembatan rel kereta api yang hingga saat ini masih digunakan ya. Nah, kalau di sampingnya ini adalah Hotel Kedaton, yang artinya kereta datang slot tonton. Ya. Di ujung kanan, itulah kereta api tertua pertama yang ada di Bandung yang namanya Si Gondar, bukan Si Thomas ya. Soalnya kalau anak-anak lihat kereta api itu Thomas katanya. Kalau lihat bus itu Tayo. Kalau lihat bandes itu orang odong katanya ya. Atau akan jadi tugasnya orang odong ya. Nah, di depan saya ada patung Maung Bandung atau Maung Bodas. Nanti akan jelasin kenapa di sana patung seperti itu. Tapi sebelum itu akan mau jelasin. Ini adalah taman tertua kedua di Kota Bandung, yaitu Taman Balkot.
yang di dalamnya ada taman-taman mini ya, karena nggak ada gajahnya. Kalau ada gajah jadi taman gede. Salah satunya adalah taman ikan, badak, taman cinta, taman labirin, dan lain-lain. Dan cuma itu, di sini juga ada bagian terpenting, yaitu kantor wali kota Kota Bandung. Nah, ini dulunya adalah tempat penyimpanan kopi aroma dan tehnya orang Belanda. Namun sekarang sudah dijadikan kantor wali kota dan kopinya masih ada di Jalan Bancil ya. Buat yang suka kopinya boleh dicobain. Nah, ini ada lagi nih, patung Maung Bandung, harusnya ada 4, cuman ada 3, yang satu lagi jajan soto. Ya. Nah, sekarang akan jelasin kenapa di Bandung banyak yang kayak gitu kan. Karena pada zaman dahulu, Kota Bandung khususnya atau Jawa Barat sempat dikuasai oleh suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Pajajaran, Oh, satu Bu. yang dipimpin langsung oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nih, oke, tahu ya. Makanya kenapa kalau misalnya di Kota Bandung banyak nama jalan, Jalan Siliwangi, ada rumah dinas, kemudian ada divisi-divisi yang ujungnya pakai kalimat Siliwangi, kayak Padang Siliwangi kan ya, terus Stadion Siliwangi gitu. Nah, tadi udah sejarah ya. Sekarang akan mau coba jelasin hal-hal unik yang ada di Bandung. Kalau kita balik ke sana, itu ada mall terbesar pertama di Bandung, yaitu BIP ya, atau Bandung Indah Plaza tuh. Sama si Tete langsung disingkat ya, Bandung Indah Plaza. Nah, nama gedung udah. Sekarang akan mau coba jelasin nama jalan. Ada nama jalan di Bandung yang namanya LLRE Marta Dinata. Kalau disingkat jadi Jalan Riau. Ya, coba bayangin aja kalau Akang mau nongkrong sama temen, kata Akang tuh barudak gitu. Kalau kita nongkrong nanti di mana? Nongkrong di mana katanya? Akang jawab di Jalan LLRE Marta Dinata. Guru ada dulu, ya. Kelamaan ya bedanya, makanya disingkat jadi Jalan Riau. Oke, satu lagi. Ada Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Bapak Ibu lebih kenal yang mana? Dago atau Insinyur Haji Juanda? Dago ya. Karena di atasnya juga tulisannya Kelapa Dago, bukan Kelapa Iur Haji Juanda. Betul? Betul? Betul apa betul? Oke, betul ya. Nah, gedung udah, terus apa jalan juga udah. Sekarang akan mau bahas makanan. Minggu lagi siang, aci dicolok jadi celok. Aci telur jadi aci digoreng jadi aci kecil atau aci mini jadi mini. Berarti ini mah tukang jajan semua ya. Oke, tukang jajan semua. Lanjut, ada lagi dicocok enak jadi oncom di jero jadi, kalau amis di jero jadi, kalau bakso digoreng jadi basreng. Nah, ini tukang dagang ya berarti. Jadi tukang jajan sekarang tukang dagang. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu. Ini adalah Gor Saparua. Gor ini adalah gor tertua yang ada di Kota Bandung, yang dulunya dijadikan tempat latihan baris berbaris. Tanpa perintah. Tanpa perintah bagus, sudah itu bisa tunjukkan ya. Nah, ini dulu dijadikan tempat latihan baris berbaris oleh Belanda, namun sekarang dijadikan fasilitas olahraga dan tempat diadakannya konser-konser musik. Dan kalau katanya kalau misalnya kita lewat ke sini, kita bakalan dengar suara hentakan kaki. Katanya, dan barusan dulu sebenarnya kita dengerin tuh ada yang lagi olahraga ya, dengar suara hentakan kaki. Ya, betul. Tidak lupa di kiri dan kanan ada tukang dagang atau pedagang kaki lima yang melengkapi kita ketika lapar ataupun haus ya. Nah, selanjutnya kita ada di Jalan Kesdam Siliwangi, tuh Siliwangi lagi ya. Akan agungan ya. Nah, itu adalah kesehatan dalam militer. Jadi pusat kesehatannya militer ada di sini karena bila mana ada yang tertembak atau terluka di bawahnya pasti ke sini. Dari depan sana kita bakal belok ke Jalan Riau. Nah, kalau di Jalan Riau terkenal dengan Factory Outlet. Nah, betul, tapi apa banget ya, tukang belanja ini pasti. Nah, di sini juga ada toko beli terkenal milik artis. Ada yang tahu toko belinya apa? Nah, toko belinya ada di sebelah kiri bapak dan ibu, bersebelahan dengan bolu susu Lembang. Nah, bolu ini adalah bolu linier milik Ashanti. Nah, kalau sebelahnya itu adalah bolu susu Lembang yang menjadi ciri khas Kota Bandung, yaitu Bandung Utara, karena Lembang berada di Bandung Utara.
Nah, cuma itu di sini juga ada Takuru Atletnya, yaitu Chris Second. Kemudian ada Green Light, yang di depannya ada Uniqlo, yang dari Jepang kalau nggak salah. Nah, yang di belakang harap hati-hati, suasana mulai berbeda, perasaan mulai nggak enak. Kita masuk ke jalan tempat dijadikan film horor yang diperankan oleh almarhumah Susana. Pada saat itu yaitu hantu ambulan Bahu Reksa yang jalannya dari sebelah sana. Nah, konon katanya ambulan tersebut selalu bolak-balik ke tempatnya yang sudah dipindahkan ke gedung satu, tapi terus-terusan bolak-balik. Nah, kenapa bisa bolak-balik? Akang juga nggak tahu. Akhirnya pemerintah kesal dan gerak dipindah ke museum yang ada di Bogor. Nah, ketika dipindah ke Bogor, alhamdulillah nggak balik lagi ke Bandung karena nggak punya tol dan nggak tahu jalan. Ya, betul. Soalnya kalau mau beli tol juga pasti ke kiri, kabur ya ya. Betul. Kita sekarang belok ke Jalan Hayamuruk. Di sini itu terkenal dengan satenya. Sate janda. Masih ada nggak ya? Ya, masih ada ya di sebelah sini. Nah, itu ngantri segitu tuh masih pendek Bapak Ibu, karena biasanya kurang lebih 25 meter buat nunggu itu sate ya. Tapi sekarang kita fokus ke sate yang ada di atas. Nah itu sate di atas ada 6 bulatan. 6 bulatan itu bukan sembarang bulatan. Jadi pada tahun 1920 ketika gedung sate diciptakan hingga 1924, gedung sate menghabiskan kurang lebih 6 juta holding atau setara dengan 450 miliar pada tahun 1920. Jadi kebayang ya kalau kita misalnya beli cilok gitu zaman sekarang ngabisin 450 miliar, bukan jadi Bandung Lautan Api, tapi jadi Bandung Lautan Cilok ya. Benar. Nah sekarang kita bakal masuk ke jalan di mana saksi kisah cinta Dilan dan Mila dimulai. Nah cinta lagi ya, ini pasti ada beberapa dari bapak yang tahu. Nah, oke, sekarang gini, kalau saya rasa gitu kalau bapak dan ibu masuk ke wilayah ini, bapak dan ibu merasa kembali ya, mustahil ya, karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu, betul. Oke, nah di depan, di sebelah kiri itu adalah SMA Negeri 20 Bandung. Saksi di mana Dilan dan Mila memulai kisah cintanya dan sempat menjadi sekolah favorit yang dulunya adalah SPG 2. Kalau anak zaman sekarang kenanya itu sekolah Dilan, ya kayak gitu. Nah kalau Dilan zaman dulu jauhnya kayak gini, kamu jangan rindu itu berat, biar aku saja gitu ya. Tapi kalau Dilan zaman sekarang bilangnya kayak gini, kamu nanya, ya, kamu bertanya-tanya kayak gitu, jadi nyebelin gitu ya. Itu kan maaf Dilannya Dilan Ceknek, karena Dilannya kan udah putus sama Mila. Kemudian Dilannya depresi, alih profesi menjadi tour guide di Bandros. Nah gitu ya. Jadi bapak ibunya senang, bahagia gitu, akan juga jadi ikut senang ya. Karena kita sedang berwisata, bukan sedang latihan ujian nasional gitu ya. Nah ini kan udah siang, ada yang udah lapar mungkin? Ada ya, ada yang udah lapar. Nah sekarang akan bakal bawa ke Jalan Lombok, tempat dimana kulineran enak di Bandung itu ada. Tapi sebelum ke sana kamu tanya dulu. Jadi zaman dahulu itu di Jalan Riau ada seorang artis yang meninggal karena menabrak tembok sepanjang 1 meter yang berada di depan Cafe Bali. Ada yang tahu mungkin? Yang lalu nikah menggunakan Civic warna hitam, gitu ya. Akan tahu banget karena dulu akan mantan tetangga ya, karena belum selesai bicara. Akan mantan tetangganya, karena kalau mantannya itu nggak akan mungkin. Itu sebuah mimpi yang nyata kalau jadi ya. Nah di depan kita akan lurus terus. Untuk rambut itu ada makanan-makanan enak yang mungkin jadi favorit atau bapak ibu tahu bahwasannya itu sempat viral ya, bukan spiral lah, spiral mangga bulung menggulung. Kalau viral itu nggak ada suaranya gini, terkenal ya. Masih pada semangat? Lemas. Nah, gini, Akang tadi bilang ya, ini udah siang, dan Akang mau ngetes semangat dan fokusnya. Kalau Akang ucapin selamat siang, jawab siang 3 kali supaya yang di belakang fokus sama kita, bukan sama tour guide-nya. Siap? Ya. Oke, kita tes ya, mungkin lagi macet. Selamat siang! Selamat siang!
Nah, kadang melihat ke depannya karena posisinya juga di depan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini di sebelah sini ada gudeg Banda sama durian bandanya juga. Kalau buat yang suka boleh dicoba, tapi kalau nggak suka kita nyebrang ke depan dikit ada bakso Sultan yang sempat viral di TikTok. Dan di depannya ada roti sinar pagi. Ini kalau pagi-pagi itu yang kita sampai keluar sini di depan Master Green. Tapi kalau misalnya udah siang gini mulai kosong karena pindahnya ke sini di Ciumi yang spesial di depan yang tanda biru karena mie itu tebal dan kuahnya kental. Dan konon katanya tuh yang itu, konon katanya si A-nya mirip Ariel Noah katanya, padahal Ariel Noah juga mirip sama saya ya mirip sama saya gitu. Nah sekarang kita masuk ke kawasan di Lomi Lombok atau bakmi di Jalan Lombok. Oke, bisa dilihat di situ antriannya panjang banget ya, ada yang berbuah juga. Nah kalau misalnya bapak-bapak nongkrong di sini, ibu-ibunya masuk MS ku sebelah situ. Nah kalau bapak-bapak yang udah nongkrong di sini, bapak-bapak bisa menghabiskan 5 mangkok bakmi sekaligus. Karena kelamaan nunggu ibu-ibu ya. Itu bahkan kalau streaming bola pun sampai tim kesukaannya juga itu nggak akan beres. Nah yang di belakang tetap hati-hati, kita masuk lagi ke kawasan horor. Konon katanya di sini kalau di cerita film itu ada anak-anak yang masuk ke dalam rebusan kentang. Tapi kalau misalnya di kisah nyata, di sini tempat mami-mami Belanda bunuh diri. Di gedung yang warna abu, itu dulunya warna beringin. Dan konon katanya di situ tempat bunuh dirinya orang-orang Belanda. Tapi kalau kita fokus dulu ke rumah yang di sana, itu rumah yang di belakang, yang itu adalah rumah orang lain ya. Itu rumah orang lain ya. Nah Bapak Ibu, jangan tengok ke atas. Jangan tengok ke atas. Kenapa? Jangan lihat ke atas. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Lihat. Jangan dilihat tuh marah. Jangan dilihat. Itu malah dia lihat ini mah ya. Jadi sayanya malu. Nah ini apa? Ini adalah Jarbes. Jarbes itu tempat festival atau acaranya orang-orang Belanda pada saat itu, yang kurang lebih bisa mengajak orang-orang Eropa karena serunya datang ke sini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat ke sebelah kanan, ini adalah Taman Maluku atau dulunya disebut Moluccan Park. Di sini juga nggak kalah seram ya, karena pada saat itu ada makhluk yang menyeramkan. Kalau siang namanya Dadang, malam namanya Betty. Itu adalah makhluk yang menyeramkan. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah tidak ada ya, karena sudah dikonversi oleh platform PP. Dan salah satunya sudah menjadi driver bandros. Oke, kita fokus ke sana. Itu adalah apartemen Ton Orlo, gedung dengan 128 jendela yang dijadikan rumah dinas oleh Bapak Ageng Haris Nasution. Makanya di seberang sini ada taman kanak-kanak tertua milik Ade Mas Suryani Nasution. Ya. Nah di sini ada apa aja kan? Di situ ada tempat telepon, ada juga jet tempur, ada tank baja, ada rel kereta api dan lain-lain yang intinya mengedukasi ya. Nah sekarang kita fokus ke sekolah yang ada di sana. Itu adalah sekolah yang sempat dijadikan film horor, yaitu Hantu Bangku Kosong atau Noni Nancy ya. Yang konon katanya di situ si jendelanya nggak bisa nutup Bapak Ibu. Nah jendelanya di ujung sana itu sudah akan riset sama teman-teman yang lain, bahkan sama Juna Risa, dan ternyata nggak bisa ditutup karena engsenya yang rusak. Jadi engsenya yang rusak ya. Nah ini taman lalu lintas, bisa kita lihat lama ya. Nah kalau misalnya Akang bawa rombongan anak-anak, pasti sama Akang disuruh istirahat di sini biar sambil main ya. Nah itu jatuh di sana. Kemudian di depan sana nanti kita akan lihat Kakang Ageng Haris Nasution yang senantiasa menjaga taman anaknya ya, dan sudah diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Bandung Timur, Jalan Ahmad Nasution. Sekarang kita kalau fokus di sebelah kiri, di situ ada sekolah warna hijau. Itu dulunya adalah TK elit Belanda yang sudah ada dari tahun 1913 dan lebih tua daripada Gedung Sate, karena Gedung Sate 1920. Kalau yang ini SMP Negeri Luna sama, pengadanya ini di tahun 1917 Ibu. Nah, berapa lulusan dari sini? Di antaranya adalah Bapak B.J. Habibie, cek. Cek, nah udah ada. Satu Bapak B.J. Habibie, kemudian Kang Emil,
yang ketiga almarhum Kang Erwin, kemudian ada Arman Maulana, ada juga dari Raffi Ahmad dan lain-lain ya. Nah, makanya ini suka menjadi sekolah favorit. Tapi sekarang udah nggak jadi favorit ya, karena udah pakai sistem zonasi, betul? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanya ke Akang, Kang bisa nggak kalau mau masuk sini? Akang jawab bisa. Ada caranya. Satu, pakai jalur prestasi. Dua, pakai jalur perpindahan. Yang ketiga, pakai jalur orang dalam. Ya, nah orang dalam yang akan maksud bukan guru atau keluarga, tapi yang akan maksud adalah batas hatam. Karena kalau nggak ada batas hatam, pagar dikunci, guru pun nggak bisa masuk ya. Benar, jangankan akan gitu, guru pun yang berwenang di situ nggak bisa masuk. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Ulang, jawab pagi karena sekarang udah siang, tapi semangat harus tetap pagi ya. Semangat pagi. Masih fokus? Oke, sekarang kita barusan udah lewatin jalan apa? Jalan apa? Jalan rel kereta api ya. Nah, kamu bukan nanyain nama jalan, tapi nanyanya lewatin jalan apa. Nah, jalan rel kereta api itu merupakan pembatas antara Bandung Utara dengan Bandung Selatan. Makanya kenapa di sini agak panas, karena di sini tempatnya industri makanan ataupun perkantoran ya. Nah, kalau suka makanan Jepang itu masuk sana, ada sesuatu. Kalau suka pengolahan bebek bisa di bebek halal, tapi kalau ini mending jangan ke sini ya. Udah bosan lihat ya. Nah, ini adalah mie gacoan, tapi kalau emang suka banget bisa langsung datang aja ke sini, oke? Ada yang lapar? Ada ya, soalnya udah pada lemes kayak gini. Nah, kalau sebelah kanan ini ada patung pesepak bola dari Kota Bandung, yaitu patung Bapak Ajat Sudrajat. Yang uniknya, ini kalau kemarin itu patungnya nggak ada. Iya, patungnya kemarin nggak ada, tiap hari Jumat jam 12 dia nggak ada. Karena ikut Jumatan. Takut dimarahin sama Pak Ustadz kalau nggak Jumatan ya. Orang lain sholat di situ, dia malah main bola di atas ya. Betul? Nah, kalau kita tengok ke sebelah kanan, ini ada es krim legendarisnya yang ada di Bandung, Bapak Ibu, yaitu Rasa Bakery and Cafe. Yang rasanya itu manis, empuk, terus dingin, dan yang pasti enak, ya. Tapi kalau Akang makan es krimnya di situ, itu malah jadi panas. Karena pas Akang menyuapin itu es krim ke mulut, Akang lihat dia ngelewat sama yang lain sampai pegangan tangan. Dan sakit ya, makanya dari situ Bandung ikutan galau. Contohnya antara cinta tapi tidak berani. Yang kedua ada Cihampeas, cinta hampa tak terbalas. Ini sakit hati ya. Terus ada juga satu lagi Cicadas, cintaku hampir kandas. Kemudian ada suka tapi nggak jadi. Gitu. Dan yang terakhir yang paling fatal adalah Batu Nunggal, akibat ditikung tunangan gagal. Itu mah nangisnya juga berhari-hari. Nah, kalau ini adalah Hotel Grand Triangle, atau dulunya ini adalah Hotel Grand Triangan, karena orang Sunda kesulitan mengucapkannya dirubah jadi Grand Triangle. Dan ini adalah tongkrongan orang-orang kaya dari Eropa ataupun dari Belanda, dan salah satunya adalah Andreas de Wilde. Dia adalah orang terkaya yang ada di Bandung, yang memiliki 50% aset tanah yang ada di Bandung. Makanya dia adalah salah satu orang terkaya yang ada di Bandung, dan mainnya juga bukan sama orang Sunda, mainnya sama Charlie Chaplin, kemudian mainnya sama Boska. Mainnya di sini nongkrongnya, karena ini adalah hotel tertua kedua yang ada di Bandung. Nah, kalau jalan di depan sana tuh yang banyak mobil lewat, itu adalah jalan aspal pertama yang ada di Bandung, yang kurang lebih jaraknya 1000 km dari Anyar Batavia hingga Panarukan Jaya. Ya. Nah, sekarang kita bakal jalan ke situ. Oke, selamat datang di jalan aspal pertama di Indonesia. Yang ini adalah jalan yang dibuat oleh Herman William Dendels yang menghabiskan kurang lebih 3 juta jiwa yang dipekerjakan secara paksa. Dan monumennya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ini adalah stum pertama yang digunakan. Kemudian Hermannya itu yang rambutnya jabrik. Di sebelahnya ada Bapak Wiranata. Kemudian ada juga patung Bapak Soekarno. Ya.
Nah kalau ini adalah Soho Homan, hotel pertama tertua yang ada di Bandung. Yang sempat ditinggali oleh Charlie Chaplin di kamar 104, dan kalau oleh Bapak Insinyur Soekarno di kamar 244. Nah pasti bingung, Akang kalau ini apa yang di depannya? Ya nggak? Nah yang di depannya kok gedenya kayak Belanda banget gitu. Nah yang di depan itu adalah supermarket pertama yang ada di Bandung sebelum Alfamart. Sebelum Alfamart, Indomart, Jogja, dan lain-lain. Ini adalah supermarket pertama. Kalau kita lihat ke sana itu ada Museum Konferensi Asia Afrika yang ditulisnya pakai P bukan pakai S ya. Karena itu adalah kelebihan orang Bandung yang suka merubah kata atau menghapus kata ya. Nah kalau ini adalah Gedung Merdeka yang sekarang dijadikan tempat untuk bersembunyi atau berteduhnya cosplayer dan hantu yang ada di Bandung. Boleh tengok ke sebelah kanan itu ada cosplayer ya, kemudian ada juga hantu. Ada hantu-hantu ya. Nah ada pos juga di sana. Nah kita lihat dulu ke sebelah kanan, kita cari-cari. Oke, udah nggak ada ya. Nah itu adalah cosplayer dari Bandung. Tapi kalau yang di dalam pos itu bukan cosplayer ya. Itu polisi asli, bukan yang dibuat-buat. Dan ini uniknya kota Bandung. Uniknya kota Bandung tuh, kalau misalnya kalian tahu, si hantunya itu napak. Hantunya napak, masa pocong pakai sendal ya? Pocong pakai sendal, terus ada apa namanya, malaikat diem di kanan gitu sambil duduk ya. Nah, yang uniknya lagi, kalau di Bandung, si hantu-hantunya itu tidak pernah merasa takut sama yang namanya doa dan surat-surat. Tapi takutnya sama Satpol PP sama air hujan. Kalau nemu kayak gitu mereka lari kabur, terbirit-birit dan ngumpet di bawah Gedung Merdeka. Nah ini ada lagi di sini di bawah, mau dicie-ciein nggak? Ini 1, 2, 3. Ini kita masih remaja. Tuh, ngegasnya sih hanya mah. Udah nggak pakai baju sekolah gitu ya. Mana pacaran juga gitu, minimal pakai jaket lah ya. Nah, itulah Gerakan Yulia di tahun 2023 ya. Nah, kalau itu Taman Alun-Alun adalah taman tertua pertama yang ada di Bandung. Dan yang adalah ini adalah saksi bahwasannya titik pertama Bandung dimulai dari alun-alun, pendopo, Masjid Agung, kemudian Pasar Ciburial hingga akhirnya meluas. Dan Bandung menjadi kota terbesar ketiga setelah Medan. Setelah Medan menggeser Medan karena dulunya adalah Jakarta pertama, Surabaya kedua, Medan ketiga, dan digeser oleh Bandung. Jadi Bandung yang ketiga ya. Oke. Sekarang aku mau tanya, bagaimana perjalanannya? Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Puas? Puas. Nyaman sama Akang? Iya, cie-cie. Jangan pernah puas main ke Bandung. Jangan pernah bosan main ke Bandung. Karena apa? Bandung masih luas, dan jangan pernah bosan naik bandros. Karena nanti kalau kita sering ketemu nanti nyaman ya. Kalau orang nyaman susah gitu ya untuk berpindah ke lain hati ya. Walaupun suka hati yang disakiti gitu ya. Kalau suka jadi udah suka tapi nggak jadi ya. Selanjutnya kita akan belok ke Jalan Otista atau Iskandar Dinata yang punya cerita tersendiri bahwasanya pada zaman dulu ini adalah pasar baru pertama yang ada di kota Bandung. Namun orang Belanda memberikan pajak yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal, hingga akhirnya masyarakat kota Bandung murka dan membakar seluruh pasar dini yang dipimpin langsung oleh Bapak Sumiaraja. Makanya kalau kita lihat di kiri dan kanan nggak ada toko baju, yang ada hanya toko emas, toko mesin, toko bahan baku baju, kemudian ada juga toko mainan anak-anak ya, bahkan di sini ada toko bangunan. Ya, betul? Betul apa betul? Betul, oke. Nah, kalau di Bandung kan ada pahlawan wanita ya. Ada yang tahu namanya apa? Ada? Dewi. Nah, bukannya ada di sebelah sini. Itu bergabung dengan bupati pertama dan pahlawan-pahlawan yang ada di kota Bandung. Nah, di sana yang ada tulisan tergabung, tidak boleh ke sana, itu adalah makam, tempat bersemayamnya para pahlawan. Makanya di depannya ada panggungnya. Ya, nah sekarang selamat datang di kawasan kesukaan ibu-ibu. Karena konsepnya gini, workshop, papa work, mama shop, papa kerja, mama belanja, papa working, mama shopping. Betul?
Karena kalau kita lihat, kalau ikan ibu-ibu lihat diskon aja kecil pasang begitu di sana, itu pasti kelihatan ya. Tapi kalau bapak-bapak lihat gedung segede gini takut, karena merasa bahwa itu adalah sebuah ancaman ya. Mau belanja apa lagi, mau ngambil apa lagi gitu ya. Nah ini buat bapak-bapak yang ketawa itu berarti real life ya. Sesuai. Tapi kalau misalnya bapaknya bilang takut perang dunia ketiga dimulai. Nah seperti itu. Abang mau tanya lagi, sudah puas? Alhamdulillah. Senang sama Akang? Senang. Jadi jangan pernah bosan ya datang ke Bandung. Jangan pernah bosan main di Bandung. Jangan pernah bosan juga naik bandros gitu ya. Namanya Akang siapa? Saya akan Deva Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Ayo. Jadi digantung terus ya. Tapi sebelum kita turun, akan ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, menyimak, bahkan membawa saya untuk berbahagia di hari ini. Dan mohon maaf juga apabila ada kalimat-kalimat saya yang menyakiti hati Bapak atau perilaku saya yang menyakiti hati Bapak dan Ibu, karena saya hanya bertujuan untuk menghiburnya, bukan untuk kabur. Oke? Jadi cukup sekian dari saya. Salah-salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, itulah yang perjalanan kita. Kan tadi akan berperilaku sebagai yang menemani, tapi kita sebagai teman sekarang ya. Nah, akan punya permintaan nanti ketika kita sudah sampai di sana, itu kan ada bandus yang si tamunya baru turun, ada juga yang baru naik. Kita beri sikir lagi kayak tadi akan ya. Jadi kan udah siang. Ketika akan bilang selamat siang, kita teriak siang 3 kali nih. Siang 3 kali, sekompak mungkin dan sekencang mungkin. Oke, kita masih dalam persiapan. 1, 2, 3. Selamat siang. Siang. Ada yang ngeliatin kan yang di sana. Nah sekarang kalau akan mau coba pagi boleh nggak? Sebentar, oke. Semangat pagi. Pagi. Makasih ya.